Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya muliakan para sesepuh, para masyayikh, para kiai, para ustaz, sahabat-sahabat semuanya, khusus Sohibul Bait keluarga besar Bapak Andi, Bapak Angga yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta sahabat-sahabat kita yang pada malam hari ini tidak bisa hadir, yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi susah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi diberikan ujian mudah-mudahan ujian itu akan membawa kesabaran dan juga peningkatan derajat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini mungkin sedikit tidak lama karena mungkin dimulainya juga agak telat, tapi kita mengingatkan betapa kumpulnya kita ini merupakan kumpul yang sangat penting sekali bagi kehidupan, khususnya kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia selalu berharap bahwa hidup kita pengen bahagia, tetapi kadang cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan inilah yang kadang berujung berakibat tidak bahagia atau bisa mendapatkan bahagia yang sesaat. Salah satu indikasinya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yaitu dengan berkumpul jamaah. Itu jamaah menjadi rukun daripada bahagia. Kalau bahagia sendirian, cengar-cengir ya mungkin bukan bahagia. Atau misalkan pengen, ya contoh saja kita misalkan ketika dipuji seneng kan, bahagia. Ya tentunya ada yang muji gitu kan. Ada orang lain, ada pihak lain. Nah, oleh karenanya kita tidak bisa sendiri hidup ini. Tidak bisa sendiri hidup ini. Kalau pengen bahagia, kebahagiaan ada di orang lain. Oleh karenanya dengan berbagai macam cara, dengan bersedekah, berbagi apa segala itu untuk mendapatkan kebahagiaan kita sendiri padahal. Ya coba saja kalau misalkan sekarang banyak orang yang beranggapan bahwasanya mungkin uang segalanya ataupun harta segalanya. Tetapi kalau misalkan ada satu keluarga yang dipenuhi harta yang banyak, tetapi misalkan istrinya di Karangsuwung, suaminya di Surabaya, anaknya di Jakarta, tidak kumpul, apakah bisa bahagia dengan harta yang banyak? Nah, ini yang menjadi semangat kita untuk terus berjamaah, entah itu di Jamaiyah Nahdlatul Ulama ataupun di Jamaiyah Qurra wal Hufadz. Semuanya ini katakanlah model kumpul bahagia yang mudah-mudahan bisa terus panjang bahagianya. Ya. Katakanlah kumpulnya orang yang bermaksiat saja Allah memberikan kebahagiaan, saat itu juga yang berakibat kesananya justru nambah susah gitu kan. Nah, kita kumpulnya dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, terus juga dibangun hablum minallah dan juga hablum minan nasnya. Ini sungguh perkumpulan yang sangat luar biasa sesungguhnya. Sehingga kita kalaupun bisa mendapatkan kebahagiaan yang menurut kita ya kebahagiaan yang sangat sempurna sekali karena dibangun hablum minallah dan juga hablum minan nas. Jadi syaratnya kumpul, oleh karenanya jangan bosan-bosan untuk kumpul. Pengen bahagia kumpul, gitu kan ya. Pengen bahagia kumpul karena kebahagiaan kita ada di orang lain. Oleh karenanya katakanlah hal-hal yang menjadikan kita tidak kumpul hindari. Ketika sendiri tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Katakan misalkan ada seorang wali ahli sufi gitu kan ya, menyendiri uzlah gitu kan, menemukan kebahagiaan. Ya tentu tidak sendiri ya. Tidak sendiri karena dihubungkan dengan sang penciptanya, artinya tidak bisa sendiri.
Karena sifat sendiri itu adalah sifat mutlak dari Sang Pencipta, bukan milik kita. Kita tidak bisa. Kalau katakanlah menyamai dari Sang Pencipta, kita hancur sendiri. Coba saja sifat sombongnya Allah Subhanahu wa taala kalau ditiru oleh kita, hancur. Sifat tunggalnya Allah kalau ditiru juga, kita pun akan sengsara, tidak bisa bahagia. Tidak bisa bahagia. Ya, artinya ini menjadi spirit bersama gitu kan. Alhamdulillah kita semua bisa aktif dalam jam'iyah. Nah, ini menandakan kita selalu mendapatkan kebahagiaan. Tinggal bagaimana mengisi jam'iyah kita dengan hal-hal yang katakanlah yang bisa menumbuhkan kebahagiaan. Yang minimal misalkan malam Kamis ini kita kumpul gitu kan, katakanlah menjadi pesangon gitu kan ya. Kita perjalanan kita 1 minggu ke depan kira-kira bisa bahagia terus gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan niat tulus kita untuk pengen bahagia gitu kan. Nah tentunya taqarrub ilallah dan juga membangun silaturahim sesama manusia. Begitu juga dalam keluarga. Ini kan kita belajar di sosial masyarakat, tetapi di keluarga pun sama. Kalau misalkan seorang istri meskipun ya kalau ibu-ibu gitu kan kecenderungannya senang materi, tetapi kalau hanya dikasih materi saja itu tidak akan cukup, pasti akan cari kebahagiaan. Tidak akan cukup meskipun ia kelihatannya lebih senangnya itu materi, dikasih emas gitu kan 10 kilo gitu kan ya senang awalnya, tapi kalau ditinggal gitu kan gak ada yang nemenin, bahagianya kemana gitu kan, gak bisa bahagia. Misalkan tetangganya nggak ada, sendirian saja, dikasih tempat misalkan di penjara saja itu kan gak ada orang siapa-siapa, dikasih emas 10 kilo, kira-kira bahagia nggak ada orang gitu kan. Yang nggak ada yang bisa diajak bicara, nggak ada yang bisa diajak curhat gitu kan, ya tentu tidak akan bahagia. Nah artinya harta itu tidak seberapa untuk bisa menjadi wasilah kebahagiaan. Ada hal penting, ya, ada hal penting yang padahal sih tidak artinya tidak mahal gitu kan, tidak mahal, asal mau saja bisa kumpul bersama, merasakan kekurangan masing-masing sehingga dengan kumpulnya ini menjadikan kesempurna gitu kan, kesempurnaan hidup kita. Ya meskipun secara hakikat kita tidak akan bisa sempurna gitu kan ya, karena kita makhluk gitu kan. Tetapi sempurnanya makhluk gitu kan ya ketika kumpul itu. Oleh karenanya wanti-wanti kan Kanjeng Nabi alaikum bil jamaah. Ada apa sih di jamaah itu? Ada apa? Meskipun tantangannya besar juga untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dari sebuah jam'iyah, tantangannya besar gitu kan. Tantangannya besar ya, tinggal kita bagaimana bareng-bareng mengemas gitu kan jam'iyah kita, mengemas perkumpulan kita, insya Allah banyak manfaatnya. Bukan hanya bahagia, tetapi kita pun bisa mendapatkan pertolongan, kita pun bisa mendapatkan keselamatan dari kumpul ini. Ya, dari kumpulnya ini kita bisa ya tadi mendapatkan pertolongan ya, karena kita merasa lemah suatu saat pun pasti akan lemah. Nah, karena sering kumpul kita dapat pertolongan dari orang lain gitu kan. Nah begitu juga katakanlah keutamaan faedah-faedah yang muncul dari adanya jam'iyah ini tentu akan bisa dirasakan oleh kita semua gitu kan. Akan bisa dirasakan oleh kita semua. Oh iya ya, enak gitu kan ya. Nah kalaupun misalnya pengen merasakan, coba saja satu hari tidak ketemu orang lain gitu kan, satu hari tidak ketemu orang lain, tidak berhubungan dengan orang lain. Nah itu rasanya bagaimana ya, rasanya bagaimana, tidak berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan dengan manusia gitu kan, sendiri saja. Nah itu pasti hampa, pasti hampa. Sama halnya orang kena masalah gitu, dijauhkan oleh orang lain, diasingkan, terus tidak ingat ke Gusti Allah, ya stres saja. Mending kena masalah terus ingat ke Gusti Allah gitu kan ya, setidaknya bisa menjadi tenang gitu kan.
ini sih sudah kena masalah diasingkan oleh orang lain gitu kan, terus Gusti Allah teringat gitu kan, ya sudah jadi beban sendiri. Nah oleh karenanya katakanlah bersyukur sekali, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita ini terus menjadi kekuatan kesehatan kita gitu kan, baik jasmani ataupun rohani. Saya yakin yang hadir ini berarti sehat jasmani, sehat rohani. Ya, sehat jasmani kan bisa sampai ke sini gitu kan ya, bisa lempang, bisa naik motor, naik mobil gitu kan. Sehat rohaninya, hatinya mau cenderung untuk kumpul bareng ngaji Al-Quran. Kalau rohaninya lagi sakit, tentu malas gitu kan ya, tentu malas. Ya, harus beriman. Ini salah satu bukti bahwa kita sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita, mudah-mudahan kesehatan kita terus terjaga gitu kan. Kalaupun sakit nasi letik gitu kan ya, terus sehat diri gitu kan. Sakit mah ya baik sakit. Tapi mudah-mudahan kalaupun kita nanti diberikan sakit, mudah-mudahan sakitnya kita ini akan lebih mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bisa saja sakitnya cukup sakit. Saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi lagu slang kan buat slang Romania, makan gak makan asal kumpul gitu kan. Karena di kumpul itu ada kebahagiaan, ada jalur rizki juga gitu kan. Ya jalur rizki, rizki, semuanya sih banyak sekali lah kalau dibahas gitu kan ya, sampai subuh ya. Kalau misalkan faedah keutamaan daripada jamnya kumpul gitu kan, tentu akan banyak. Tapi saya yakin para kiai, para ustaz, para senior dan juga sahabat-sahabat semua ya tentu sudah banyak yang lebih paham gitu kan. Ini sih dalam rangka ya mengingatkan wabil khusus untuk saya secara pribadi gitu kan, bahwa kebahagiaan saya itu ada di orang lain, kebahagiaan saya itu ada di orang lain atau di sisi yang lain. Wabil khusus ya sang pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan saya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan saya ada di orang lain. Wabil khusus kalau misalkan sahabat Umar, kebahagiaannya itu ada di fuqara, masakin, wal aromil, wal aitam gitu kan. Kebahagiaannya ada di situ gitu kan. Bukan di Grage Mall, bukan di Bandung, di apa itu yang buat biasa jalan-jalan di Kabumi, di tempat wisata. Bukan di situ kebahagiaannya. Tapi sahabat Umar kebahagiaannya ada di fuqara, masakin, aitam dan juga aromil. Aromil teh para janda. Ya aromil para janda. Ya cuma bukan pembahasan itu ya. Mudah. Itu mungkin sudah malam, sudah lapar ya. Ya sebenarnya saya pun sudah ditunggu gitu kan, istri prepare terus karena ya sedikit khawatir karena melihat ya tadi ada yang mau melahirkan saudara apa sehingga agak sedikit khawatir. Ya mohon share doanya juga buat istri saya yang sudah masuk 9 berarti 9 siaga harusnya gitu kan, siaga siaro suami siaga saja.